Baik, silakan Romo Venan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Baik, kita mulai dengan renungan kita dengan mendengarkan sekali lagi bacaan Injil pada hari Minggu kemarin. Injil hari ini. Tuhan beserta kita Sekarang dan Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Saya memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita tadi. Saya beri waktu 30 detik mulai dari sekarang. Oke, selesai. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Romo. Pada tempat yang pertama, untuk membawa renungan ini, saya tetap berpaku pada 3 bacaan suci hari Minggu kemarin, Minggu Tritunggal Maha Kudus itu, sehingga sebentar saya akan membawa kita dalam renungan sambil tetap melihat bacaan-bacaan suci yang sudah diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu kemarin itu, Minggu Tritunggal Maha Kudus. Baik Bapak Mama Saudara-saudari terkasih, dalam perjumpaan dengan umat, saya sering tanya demikian tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Apakah kamu atau kita sebagai orang Katolik itu menyembah hanya satu Allah atau 3 Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan entah diungkapkan oleh orang-orang yang beragama lain, juga dari sesama Katolik yang belum memahami secara baik tentang konsep Allah Tritunggal itu. Sebenarnya Kitab Suci sudah memberikan jawaban yang jelas, sangat jelas. Itu kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Lalu
perkataan Yesus ini dijawab oleh seorang ahli Taurat yang bijaksana. Tidak semua ahli Taurat itu jelek, tapi ada juga yang bijaksana. Dia berkata demikian, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Santo Paulus juga katakan demikian. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang satu, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus bab 12 ayat 6. Jadi perihal Allah yang esa, kita tidak usah ragu-ragu. Sekali lagi, kita tidak usah ragu-ragu bahwa Allah yang kita sembah, yang kita imani adalah Allah yang esa. Kalau kita mendengar seluruh bacaan suci pada hari Minggu Allah Tritunggal kemarin, kita tidak menemukan atau mendengar tentang Allah Tritunggal secara jelas. Kita tidak mendengar itu. Namun, semua bacaan suci kemarin itu berbicara tentang sifat atau unsur iman kita akan Allah Tritunggal. Ketiga bacaan hari Minggu kemarin itu berbicara tentang sifat Allah yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu Allah yang dekat, Allah Immanuel, Allah yang menyertai, dan Allah yang mencintai kita tanpa batas. Itu satu kesatuan itu. Allah yang dekat, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang mencintai kita manusia tanpa batas. Satu kesatuan semuanya. Dalam bacaan pertama, Musa naik ke Gunung Sinai dan membawa 2 loh batu di tangannya. Di gunung itu, ya kita dengar bacaan liturgi hari Minggu kemarin, turunlah Tuhan dalam awan dan berdiri di sana dekat Musa. Bacaan pertama ini mendeskripsikan bahwa Allah itu hadir dekat dengan Musa, dekat dengan kita manusia. Lalu segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah dan berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami." Ini mau ada kerinduan dalam diri Musa bahwa supaya Allah itu hadir, berjalan di tengah-tengah, dan dekat dengan bangsa Israel. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Permohonan Musa ini mengungkapkan kerinduan hati setiap manusia. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Dan Musa berkata demikian karena dia yakin bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang menyertai umatnya sekalipun tegar tengkuk. Allah yang dekat, Allah yang Immanuel, dan Allah yang Tritunggal itu adalah sumber damai sejahtera dan kasih. Tentang hal ini, Paulus dalam bacaan kedua, dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari Minggu kemarin, menegaskan demikian, "Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu." Kalau dalam bacaan pertama itu, Allah menyertai sekalipun
umatnya itu tegar tengkuk. Tetapi dalam bacaan Injil semacam ada syarat. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus. Semacam ada syarat. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu kita dengar dalam bacaan kedua dari hari Minggu kemarin itu. Allah yang Tritunggal, Allah yang Immanuel, Allah yang dekat itu ditegaskan kembali oleh Injil Yohanes. Allah yang Tritunggal adalah Allah yang dekat dengan kita. Adalah Dia yang mengutus firman-Nya ke dalam dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus Kristus, Putra Allah, Firman Allah, adalah wujud konkret, wujud nyata, penyertaan Allah di dunia dalam hidup kita manusia. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, dari hari Minggu kemarin, Tuhan mewayukan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan dalam Injil Yohanes, kita mendengar watak kasih yang luar biasa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kita dengar dalam bacaan Injil tadi, yang sudah dibacakan kembali. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi, Musa dalam bacaan pertama memohon kepada Allah agar Dia berjalan di tengah-tengah mereka. Dalam Injil, kita mendengar bahwa penginjil Yohanes berbicara tentang putra, anak, atau firman yang telah datang ke dunia. Lalu Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya di mana? Baik, kalau kita kembali lagi ke bacaan Pentakosta, Hari Raya Pentakosta kemarin, 2 minggu lalu, Roh Kudus itu turun untuk menyertai kita, menjadi penolong dan penghibur bagi kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Begitulah Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang menyertai kita. Kalau berbicara tentang Allah Tritunggal, maka kita berbicara tentang Allah yang menyertai, Allah yang Immanuel, Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia. Secara ringkas, Santo Paulus merumuskan hal tersebut dalam suratnya, dalam bacaan kedua, demikian. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai kamu sekalian. Jadi Allah yang Tritunggal adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Menariknya, dalam sejarah perumusan ajaran gereja tentang Allah Tritunggal ini, ada hal yang menarik, yaitu para bapak gereja tidak pernah meragukan keilahian dari Bapa. Sekali lagi, para bapak gereja tidak pernah meragukan keilahian dari Bapa. Tetapi yang mereka ragukan adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus itu. Namun kita beruntung
memiliki para bapak gereja yang membela mati-matian keilahian Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salah satu motif pembelaan para bapak gereja waktu itu adalah Allah yang Immanuel. Sekali lagi, motif mereka membela keilahian Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah yang Immanuel. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang Tritunggal, yang menyertai kita. Kalau Yesus Kristus yang masuk dalam sejarah dan hidup di tanah Palestina ternyata tidak ilahi, berarti sejarah hidup manusia itu belum disertai yang ilahi. Kalau Roh Kudus yang curahkan ke dalam hati kita itu ternyata tidak ilahi, berarti kita masing-masing tidak merasakan dan mengalami Allah yang menyertai. Tetapi karena baik Putra yang masuk dalam sejarah maupun Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita adalah sungguh-sungguh ilahi, kita mengatakan Allah yang Tritunggal adalah Allah yang menyertai. Kita mengalami kehadirannya secara konkret dalam sejarah. Yesus itu hadir dalam sejarah maupun dalam diri kita, dalam hati kita. Sehingga tepat lagi apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Itulah iman kita yang kita akui mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang menyertai kita manusia. Itulah artinya kita itu disebut sebagai anak Allah. Itulah artinya kita ikut ambil bagian dalam hidup Allah. Itulah artinya hidup yang kekal. Itulah artinya kita berdoa atau memiliki relasi dengan Allah. Sekian renungan untuk sore hari ini, dan kita masih memiliki waktu untuk saling sharing. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Oke. Ya. Terima kasih Romo pemaparannya yang dalam waktu singkat tapi bisa menyampaikan bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil di hari Minggu. Ternyata itu memang suatu rangkaian yang sebenarnya bisa menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Ya, sebelumnya mungkin Risa bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan atau juga mungkin sharing apa yang Risa dapatkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ngerti nggak yang Romo tadi kasih tahu? Kalau kalian nggak ngerti berarti Romo berhasil menjelaskan. Kalau kita ngerti berarti Romo tidak berhasil menjelaskan kepada kita. Tritunggal tuh nggak akan semakin bingung semakin berhasil ya. Benar nggak? Itu Romo kita. Romonya Ririt, Romonya dari paroki mereka semua, Nikodemus kemarin khotbahnya begitu mengenai Tritunggal. Ya, ibu-ibu yang ke gereja dengan Romo siapa, Rit? Romo Joy, Dia bilang, ini waktu saya dia bilang waktu saya kuliah, dosen saya waktu dia masih frater bilang, saya menjelaskan Tritunggal. Kalau kamu ngerti apa yang saya jelaskan berarti saya nggak benar. Ya, artinya saya salah menyampaikan penjelasannya. Kalau kalian mengerti, kalau kalian bingung ya memang artinya tetap misteri. Nah, jadi saya tadi ngelihat muka ibu-ibu dan bapak semua tuh bingung. Saya lihatin satu-satu fotonya ngantuk, ada oh berarti berhasil Romo Venan. You berhasil, dia bingung. Oke, aku cuman mau sedikit aja ngasih tahu memang benar masalah Tritunggal itu susah untuk pemahaman itu tuh memang susah dimengerti. Tetapi yang penting percaya.
Ya, Pokoknya percaya, cuman itu. Hanya itu percaya. Kalau nggak percaya udah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yang penting kita percaya. Allah memang tidak bisa difahami oleh akal budi kita. Kalau dia bisa difahami, dia bukan lagi Allah namanya. Itu aja. Mau memberitahukan itu aja. Jadi Romo Venan kelihatannya berhasil. Mereka pada bingung. Udah Ri, itu aja Ri. Oke, terima kasih Risa. Oke, boleh kita coba mungkin ada satu pertanyaan mumpung Romo ada di sini. Romo Venan itu di parokinya sedang ada acara seharian. Jadi Romo ini mencuri waktu setengah jam untuk kita semua. Jadi sebentar lagi Romo akan meninggalkan Zoom ini. Kita bisa lanjutkan, tapi mungkin selagi Romo ada, silahkan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Siapakah? Mengenai ini Tritunggal. Udah jelas semua. Enggak, kata Risa ini udah pada bingung semua ya. Atau ada yang ini tapi belum dinyalain mic-nya ya. Mungkin ada yang sedang berusaha. Oh, Pak Markus ya. Pak Markus kayaknya tunjuk-tunjuk tangan, betul Pak? Ya, silakan. Mungkin masih ada waktu ya, mungkin satu pertanyaan. Ya, ya, ya. Bu, Ya, silakan Pak Markus. Mungkin saya videonya Romo, selamat sore. supaya Saya lebih ingin tahu. mudah. Ya, Ya. Ya, Anu silakan. suarane. Nah, sebentar. Ya, silakan Pak Markus. Romo, saya ingin tanya. Suara saya udah bisa diterima belum? Sudah, lanjut langsung aja Pak. Ya. Ya. Romo, kalau kita Ya. berbicara tentang Roh Kudus, Allah yang Esa juga, tapi kan ada roh lain. Nah, ini roh lain ini kan ada, jadi ada roh yang sama-sama tidak kelihatan ya. Roh Kudus itu yang ada di bait suci tubuh kita, tapi ada roh lain yang kadang-kadang menggoda kita, roh jahat itu, roh kegelapan. Itu gimana kira-kira? Begitu Romo, saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini temanya Tritunggal mengenai Allah sebenarnya. Pertanyaannya mengenai roh yang gelap. Gimana nih Romo? baik. Saya memberikan penegasan sekali lagi inti dari apa yang saya katakan tadi. Begini, kalau kita tidak percaya kepada Allah Tritunggal, berarti kita tidak percaya bahwa Allah itu menyertai kita. Itu penegasan yang penting. Lalu berkaitan dengan roh jahat, ya, roh kegelapan, memang ya, dalam iman Kristen kita akui bahwa roh itu memang ada. Roh itu memang ada, dan kitab suci juga sudah menjelaskan bahwa roh itu berkeliling ke seluruh dunia untuk seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam mangsanya. Itu gagasan dari kitab Wahyu. Nah, kalau misalnya bagaimana cara kita untuk melawan semua kekuatan kegelapan seperti itu, roh-roh jahat seperti itu, ya paling yang pertama itu adalah kita berdoa. Kita perlu menyatukan diri kita dengan Allah yang Tritunggal, Allah yang Esa. Lalu seperti juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita tidak hidup dalam damai sejahtera, maka Allah itu tidak menyertai kita. Dan siapa yang tinggal dalam hati kita kalau bukan Roh Kudus Allah Tritunggal itu, selain roh kegelapan? Dan ada efek lanjutan, efek negatif lanjutan yang kita buat, tapi kita tidak sadar itu sebuah karya kegelapan. Itu. Bagaimana Pak Markus? Sudah mengatupkan tangan, jadi kayaknya Semoga sudah puas. membingungkan.
Iya, terima kasih Romo Ya, penjelasannya. Oke, silakan Bu Franky. Ya. ya, selamat sore semuanya ya, khususnya untuk Ya. Romo Fenan. Kemarin saya pergi misa Minggu sore dengan Romo dari Paroki Barnabas, Romo Yogi. Romo Yogi. Ya. Nah, Keren memang juga tuh Romo Yogi, keren. ya, memang dia ini ya khotbahnya seperti ini. Semua agama itu memang ada keunikan masing-masing. Di Muslim, di Buddha, di mana-mana itu ada. Seperti kalau kita satu Allah, tiga pribadi seperti itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang memang tadi Romo Fenan bilang kita memang harus percaya ya, kalau kita menjadi seorang Katolik harus memang percaya bahwa Allah itu terdiri dari tiga pribadi. Nah, saya yang tertarik di sini adalah Roh Kudus yang dilambangkan seekor burung merpati. Nah, itu memang kita harus sering sapa ya, bahwa dia memang betul-betul selalu ada di sekitar kita. Dia yang menyertai kita dalam kesehatan, pekerjaan kita, dan segala apa yang tentang kehidupan kita, dia selalu menyertai kita, keluarga kita. Nah, itu yang menjadi pokok yang saya sangat tertarik bahwa tadi Allah tiga pribadi. Kalau Bapa kita udah tahu Bapa di surga ya. Terus Putra yaitu Yesus Kristus. Nah, Roh itu lambang adalah merpati. Itu. Jadi saya sungguh memahami bahwa itulah keunikan dari Allah, satu Allah tiga pribadi. Jadi yang sore itu sangat firman yang saya dapat itu sungguh bermanfaat. Saya lebih dapat lagi memahami, lebih lagi bisa menyelami dalam kehidupan bahwa Roh Kudus itu sangat penting hadir di dalam kita yang memang kita percaya untuk dasar kehidupan kita. Begitu. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Franky. Romo Fenan mungkin mau menanggapi. Terakhir, ini pertanyaan terakhir untuk Romo. Baik, tadi itu bukan sebenarnya pertanyaan, tapi merupakan sharing, Sharing. pengalaman iman dari Ibu siapa tadi itu ya? Baik. Ibu Ina. Ibu Ina, ya, oke, sorry. Itu merupakan pengalaman iman dari masing-masing pribadi. Dan Allah yang menyertai itu dialami oleh setiap orang dengan cara yang berbeda. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ada yang katakan, ya, saya justru mengalami Allah yang menyertai itu justru pada saat saya mengalami sakit. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah yang menyertai itu adalah Allah yang memberikan saya kesehatan jiwa dan raga. Semua orang bisa mengalami, bisa memahami Allah yang menyertai itu dengan caranya masing-masing. Tapi yang pasti, apapun bentuk kehidupan kita, Allah tetap menyertai kita. Sekalipun kita itu tegar tengkuk seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Itu saja mungkin tanggapan singkat dari saya. Iya, baik. Terima kasih, Romo. Kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 2.28. Waktu Romo sudah habis ya, Romo ya? Harus Ya. kembali ke kegiatan di paroki ya. Baik. Oke. Mungkin setelah ini kita jangan kemana-mana dulu. Kalau ada yang mau sharing, ya tanya juga boleh. Tapi ya mungkin kalau tanya nanti kita juga yang akan menjawab yang ada di sini gitu ya. Sharing kita bisa saling menguatkan. Tapi sekarang, ya Risa?
berkat dulu kali ya sebelum Romo pergi. Iya, makanya nanti setelah ini maksudnya. Jadi sebelum kita lanjutkan sesi kita yang kedua, silahkan Romo untuk memimpin doa penutup dan memberikan berkat dari Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Eh, yang pertama, ya supaya sharing kita sebentar agak terarah sedikit, ya mungkin dituntun dengan pertanyaan. Dan salah satu pertanyaan itu adalah bagaimana Allah yang menyertai kita justru kita alami. Bagaimana kita mengalami Allah yang menyertai kita itu dalam pengalaman kita setiap hari. Yes, Gitu. Romo, thank you. Iya, baik. Iya. Itu mungkin Baik, salah Romo, satu terima kasih. poin untuk kita refleksikan sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Oke. Baik, Ya. mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua yang ambil bagian dalam kegiatan sharing kitab suci pada sore hari ini. Sudilah Engkau menganugerahkan kami kesehatan jiwa dan raga. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, sudilah Engkau menguduskan, memberkati, menyucikan kami semua pekerjaan kami, tempat kami berkarya, oleh berkat-Mu yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Venan, permenungannya. Sukses ya Romo untuk pelantikannya dan Terima kasih, pembekalannya. Romo. Pelantikan apa, Ri? Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Iya. Ada pelantikan apa, Ri? Jadi Romo, aku kayaknya share itunya, flyernya. Jadi di parokinya itu ada 1 hari penuh pembekalan untuk apa sih ya DPP-nya gitu ya, pengurus di parokinya. Pembekalan, terus nanti ada pelantikannya sore hari gitu. Jadi Romo masih sibuk di sana. Begitu ceritanya. Oke, Ibu-ibu sebelum Riri akan melanjutkan, saya mau ceritakan untuk ini aja mungkin sudah ada semua sudah melakukan dengan benar, tetapi mungkin aja ada 1-2 yang gue salah, gue nggak melakukan itu. Kita ini lagi novena Hati Kudus Yesus. betul kan Ibu-ibu? Nah, Iya. novena hati Betul. di dalam novena 3 Hati Kudus Yesus itu kan ada 1 Karunia. permohonan yang Karunia. saya mengenai karunia, terus yang kedua dan ketiga adalah permohonan apa yang kita mau, ya. Itu yang karunia itu Ibu-ibu, itu bukan isinya itu karunia ya, bukan Permohonan. misalnya Tuhan tolong supaya anak saya naik kelas lepas ujian atau apapun itu. Jadi itu karunia karunia itu adalah yang berhubungan dengan keilahian kepada Allah. Contohnya mohon karunia kesetiaan, mohon karunia kekudusan. Kita kan semua juga mau kudus dong. Mohon karunia ketaatan, mohon karunia misalnya apapun lah, misalnya selalu merindukan Tuhan. Ada mohon karunia hatiku selalu berkobar-kobar karena Engkau. Itu kan butuh karunia. Itu ya Ibu-ibu. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang sudah noven pribadi di dalam tiap noven itu yang karunia yang Anda mohonkan, jadi tolong kalau udah ada yang salah mulai besok dirubah lagi. Jadi karunia itu karunia untuk ya seperti karunia Roh Kudus. Kalian kan kemarin baru Roh Kudus ya, kan banyak karunia apa kan ada berapa? Kebijaksanaan, Segala macam. perkasaan, terutama mengampuni. Nah, mengampuni itu karunia mengampuni itu karunia. Itu bukan kalau tanpa karunia nggak akan pernah bisa kita mengampuni karena kita punya kedagingan. Riri kemarin menceritakan mengenai karunia yang tersembunyi. Nah, coba Riri, silakan Riri. Ya, karunia.
Oke, terima kasih Risa. Karunia. Ya, kemarin Riri mencoba untuk menjawab, bukan menjawab, menanggapi ya yang Risa sampaikan. Kok di dalam apa namanya di dalam novena itu ada dua, dibedakan gitu ya, kurnia dan permohonan. Maksudnya apa? Yang ada kurnia kita masukin permohonan yang pertama, terus yang permohonan kedua, permohonan juga. Jadi akhirnya semua permohonan untuk memenuhi yang kita inginkan. Nah, di dalam Hati Kudus, novena Hati Kudus Yesus ini rupanya sangat baik, itu dipisahkan. Kalau menurut Riri itu adalah untuk kita tuh tahu bahwa untuk menghasilkan sesuatu itu kita memerlukan karunia yang adalah unsur ilahi. Gitu. Jadi bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, tapi asli benar itu adalah Tuhan yang berkarya. Nah, itu kan adalah unsur ilahi itu apa? Bagaimana kita mengampuni yang tadi Risa bilang, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita menerima menjadi sukacita, berkobar. Itu kan bukan usaha kita. Aku mau mengasihi, aku mau mengampuni, enggak cukup itu aja. Tapi kita memerlukan kurnia itu. Jadi di dalam novena ini kita harus tahu harusnya apa sih yang kita perlukan, apa sih yang sulit, sehingga kita perlu menaruh itu di dalam novena. Kalau permohonan nggak usah dijelaskan lagi, pasti udah listnya udah panjang ya. Gitu. Sebenarnya kurnia karunia yang kita minta itu juga adalah salah satu permohonan. Jadi di novena lain mungkin tidak disampaikan, tapi sangat baik sekali kalau itu kita sadari dan kita bedakan. Begitu kurang lebih ya Riz ya. Mengenai yang tersembunyi nanti mungkin Riri kalau ada kesempatan Riri sharingnya. Ada yang mau tanya nggak? Kayaknya kita. Nah silakan, ini katanya kita bisa sesi. jawab. Iya, kalau boleh bertanya. Nanti kita akan siapa yang tahu mungkin ya atau punya pengalaman itu boleh silahkan menjawab. Nggak harus Riri, nggak harus Risa, tapi siapapun yang pernah mengalami boleh di-sharingkan atau punya pendapat silahkan. Atau mau sharing mengenai yang tadi ada pertanyaan refleksi titipan dari Romo, yaitu tadi aku ada kirim di chat. Bagaimana kita mengalami Allah yang menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum sharing ya, ini sengaja Riri kasih waktu untuk sharing. Karena pasti banyak banget. Tapi mau kita pilih salah satu. Tadi tuh Romo yang menyampaikan itu bagus banget ya. Dia sebenarnya tuh makanya ya ini ya Risa penting banget loh rupanya ya kalau dalam pertemuan KKS ini kalau kita buka misalnya nih kayak gini ya, kita nyarinya kan satu perikop ya, misalnya Riri suka kasih kan bacaannya dari ini satu perikop gitu kan ya, itu mah gampang kan tinggal kita buka terus kita baca gitu. Nah tapi kalau kejadiannya kayak undangan KKS hari ini, bacaannya dari hari Minggu tanggal 4 Juni gitu kan. Waduh ini batasan ini aja ceritanya cuma 2 gitu, jadi nggak cukup kan. Terus apa yang Romo sampaikan itu enak juga kalau kita lihat teksnya terus kita bisa tanda-tandain sehingga suatu kali kita bisa membuka lagi. Nah itu sangat berguna kalau kita punya buku. Ya kalau untuk cepet tadi soalnya robot cuma berapa menit ya. Kita punya buku Ruah, kita punya buku Verbum Veritatis. Itu akhirnya apa yang dia omong tuh langsung dapet teksnya dan itu langsung dicoret-coretin. Nah, apa yang Romo sampaikan tadi itu benar-benar sistematis. Bacaan pertama itu mengenai bahwa kita tuh minta Allah memimpin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus Allahnya juga mewahyukan diri. Mewahyukan diri apa? Aku itu pengasih, aku itu penyayang, aku itu banyak itu pewahyuan dari Allah melalui yang Musa sampaikan itu ya di bacaan pertama.
Nah, kemudian di bacaan kedua itu bagaimana di situ ada di ayat 13 itu ada Roh Kudus. Di situ yang Romo cari. Tritunggalnya itu di ayat 13. Bingung kan kalau nggak punya semuanya ayat ya. Tapi itu ada di Korintus 13 ayat 13. Bahwa kasih Allah, di situ ada kasih Allah, ada persekutuan Roh Kudus, ada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi seperti yang Romo bilang, tidak ada di dalam kitab suci tulisannya Tritunggal gitu, nggak ada. Tapi Allah semuanya ada di situ. Nah, yang mau Riri sampaikan tadi yang Riri catat ya, mungkin baik untuk yang lain juga. Romo tadi menyampaikan bahwa Risa tadi menyampaikan kita tidak penting mau paham, mau mengerti atau enggak masalah. Mau paham ya syukur, tapi jangan-jangan itu bukan misteri lagi kalau kita pahami gitu ya. Kalau kita nggak paham, ya syukur alhamdulillah itu yang harusnya terjadi karena kita tidak bisa melampaui ya memahami Allah yang melampaui pikiran kita gitu. Jadi sepertinya sih nggak paham, tapi itu ternyata tidak masalah. Tapi yang penting adalah, nah ini percaya dan merasakan. Percaya, jangan cuma percaya aja, tapi merasakan. Nah, yang tadi Romo bilang, apa itu Allah Tritunggal? Adalah Allah yang Immanuel. Allah yang Tritunggal itu apa? Allah yang Immanuel. Kok bisa? Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah untuk menyertai kita. Saking dia sayangnya sama kita. Dia ingin dia tuh bersama-sama terus. Jadi Allah Tritunggal adalah Allah yang menyertai. Nah, jadi setelah percaya, kita harus merasakan. Rasanya apa? Kasih, yang tadi juga ada di ayat. Kasih dan damai sejahtera. Dan kalau mau lengkap, buah-buah roh itu. Sukacita dan segala macam kalau mau lebih spesifik lagi. Jadi Tritunggal itu harusnya kita rasakan. Untuk itulah ada pertanyaan refleksi yang tadi Romo sampaikan. Coba kalau kita merasakan Tritunggal, artinya kita merasakan kehadiran Tuhan, mari kita sharingkan. Gitu ceritanya. Mari, paham kan ya? Jadi sebenarnya nggak bisa ada orang, nggak aku belum bisa. Masa sih artinya belum merasakan gitu ya? Terserah ngomongnya nggak usah yang rapi-rapi ya Riz ya, ngomong aja ya Riz ya. Atau dia nggak tahu, mungkin dengan ada yang sharing jadi, oh gue juga ngalamin itu. Kayak gitu ya, boleh. Itu kan ada orang yang nggak ngerti gitu. Ya, yuk. Bu Silakan. Lengki menunjuk jari. Dinyalain Ada dulu mic-nya. Ini boleh dinyalain semua mic-nya. Iya. Aku Ya, nanti kalau berisik tak mute sendiri. mau nanya terus buat Bu Risa. Boleh Bu Risa? Ya, Boleh Bu Risa. Ya, silakan. Ini khusus Bu Risa. Nah, tadi kan udah Roh Kudus ya. Roh Kudus yang menyertai kita ya. Artinya nih Bu Risa ini kan sudah dikuasai nih oleh Roh Kudus nih dalam hal pelayanan, dalam kasih, dalam semua hal lah. Itu apa yang dirasakan toh Bu? Gimana ya, spesial itu tadi burung merpati hinggap terus tuh udah 20 tahun ada ya kita KKS ya, lebih mengajak kita. Nah, kita ini juga terpanggil oleh Roh Kudus karena kekuatan Ibu Risa. Nah, apa sih yang dirasakan Bu Risa selama ini? Kok bisa ya sampai sekarang? Waduh, susah jawab. Aduh, nah silakan. Ya, Bu Risa sulit, apalagi kita ya, pengen dong dengar. Bukan susah jawabnya Ibu, tersanjung karena tidak seperti yang Bu Ina nilai kepada saya sendiri ataupun ibu lain yang seperti penilaian seperti ini. Padahal saya jauh
sangat jauh dari apa ya, dari penilaian ibu-ibu semua. Justru saya ini sedang apa ya, merendah kembali untuk mulai bangkit kembali untuk seperti saya waktu apa lagi semangat-semangatnya. Saya ini sebenarnya apa ya, di melempem juga enggak, tetapi saya justru berterima kasih karena ada kalian semua. Kalau nggak ada kalian semua, saya nggak ada seperti ini. Nggak ada. Jadi saya melakukan ini sebenarnya karena kebutuhan dari kalian, bukan dari saya ingin. Arti nggak? Jadi saya sebenarnya nggak pantas dikatakan itu karena sesungguhnya di dalam hati saya sendiri itu yang tadi saya minta bilang karunia. Minta karunia itu yang saya lagi apa ya, lagi rasanya nggak sepadan lah dengan yang Ibu katakan. Itulah makanya hati kudus Yesus ini saya benar-benar membutuhkan karunia, bukan permohonan-permohonan. Kalau permohonan-permohonan pasti kan Ibu juga tahu bahwa Tuhan pasti akan penuhi apa yang Ibu butuhkan. Tapi kalau karunia itu saya harus meminta. Saya harus sadar bahwa hati saya tidak berkobar-kobar. Hati saya lagi banyak sekali Bu Ina. Jadi sebetulnya saya sungguh sedang terpuruk dalam hal ini semua di dalam jalinan dengan Tuhan. Jadi memang saya butuhkannya karena apa? Kalau kebiasaan, jadi seperti kewajiban itu nggak benar gitu loh. Terkadang saya juga berpikir ini kewajiban saya untuk memberikan KKS, padahal seharusnya bahwa saya tuh harus ikut di dalam kalian semua, bahwa kalian begitu rindu. Kita KKS kami sudah 2 kali ini ya, ada libur terus kan ya. Itu pasti kalian rindu gitu loh. Mungkin saya sendiri asik ya KKS, gue bisa mau kemana ya, seperti itu Bu Ina. Jadi kalau Ibu Ina ngomong begitu, saya jadi agak lebih apa ya, Ria, lebih down rasanya gitu loh, ngerti nggak? Nggak kayak gitu Bu, cukup sedih sih Ria. Padahal saya nggak seperti itu ya, Ria. Jadi agak malu gitu loh bahwa gimana ya? Untuk jawaban itu saya mau kasih cerita ya, boleh nggak ya ibu-ibu ya? Ini cerita mengenai Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam bertanya kepada Allah, Yahweh, kenapa engkau menciptakan Eva dengan tubuh yang begitu artistik dan lembut? Dia tanya kepada Allah. Kata Allah, supaya engkau mencintai dia. Ya. Kemudian dia tanya lagi, Allah, kenapa juga engkau menciptakan rambutnya yang panjang, indah, dan sangat berkilau? Allah menjawab, supaya engkau mencintai dia. Tetapi, mulai lagi dia bertanya, tetapi kenapa Allah menciptakan dia begitu bodoh? Saya juga nggak ngerti ini kenapa si Adam itu menyatakan bahwa ini perempuan kok begitu bodoh. Apakah supaya aku mencintai dia juga seperti yang kau katakan yang tadi itu? Tahu nggak jawab Allah apa? Kenapa? Oh, jawab Allah. Oh, tidak begitu. Bukan supaya kamu mencintai si Hawa. Tetapi Hawa diciptakan bodoh supaya kamu mencintai dia. Ngerti nggak? Hawa diciptakan bodoh supaya mencintai kamu. Ngerti nggak? Jadi Eva itu diciptakan bodoh supaya mencintai Adam. Nah, itulah kita. Tritunggal kita nggak ngerti apa-apa. Kenapa kita bisa nggak ngerti Tuhan ini Tritunggal? Bahkan orang di lainan keyakinan kita pun selalu memakai itu sebagai alat. Apaan kamu? Allah kamu ada 3, ya kan? Kenapa? Seolah-olah kita nih bodoh banget, nggak ngerti-ngerti Tritunggal udah 20 tahun, nggak ngerti-ngerti. Ya, supaya kamu mencintai aku. Itu sebetulnya. Kalau kita pintar, kita melebihi dengan akal budi kita itu Tritunggal, apa artinya Allah udah nggak ada lagi? Mau dong. Gitu. Itu Ibu. Jadi kita harus merasa kurang. Mau dong. Sih, Mau siapa? Siapa yang mau? Minta 3 ya. mau dong. Oh, apa aja? Jadi Apa? itu ya nanti aku kirim. Itu ceritanya seperti itu. Jadi kenapa Eva ya supaya dia mencintai kamu. Nah,
Kalau kayak kita, kenapa kita bodoh banget Tritunggal nggak ngerti-ngerti? Iya, Allah ingin supaya kamu selalu ingin tahu terus, ingin tahu supaya kamu mencintai aku. Seperti itu. Jadi itu cerita yang sangat inspiratif buat saya. Bahwa tadi Riri bilang jangan bersedih kalau nggak ngerti. Yang penting kamu percaya dan merasakan. Itu aja yang Tuhan mau. Kamu nggak perlu tahu. Kamu nggak perlu tahu apa. Itu Bu Frankie. Anyway, thank you banget. Tetapi itu adalah tantangan buat saya bahwa saya masih banyak kekurangan. Bahkan sedang melempam. Itu thank you. Terima kasih sharingnya, terima kasih pertanyaannya. Tapi saya juga seru ngeliatin Bu Riri dalam pelayanan ketua lingkungan. Itu juga ada Roh Kudus yang menyertai Bu Riri, di mana Bu Riri selalu sounding apapun yang lingkungan perlukan, apa gitu dengan sabar. Kadang saya nggak bisa pergi sama Pak Frankie, Ibu jemput, ya. Bahkan sampai pelayanan apapun itu, Ibu kan janji sama saya mau ngunjungin lingkungan yang nggak aktif kan. Aku juga lagi nunggu-nunggu. Mungkin ya ini satu Roh Kudus ya yang menarik kita untuk ayo kita semangatin lingkungan Andreas seperti itu. Saya juga senang kalau banyak yang bisa guyup seperti itu kan. Kita bangga gitu loh. Kalau kemarin kayak kita tanggal 28 kita kur, saya juga cukup sedih. Cuma 8 orang dibantu dengan yang lain ya. Tapi juga itu Roh Kudus barangkali yang menggerakkan teman-teman Riri untuk membantu kita seperti itu. Bahkan saya keluar gereja, nyanyinya bagus. Oh ya terima kasih. Tapi saya juga tersipu-sipu. Kan Andrea. Kan yang penting nyanyiannya untuk Tuhan. Oh oke, terima Melalui kasih. Andreas. Ya, saya sambil ngibrit itu. Nah, mungkin saya dalam hati saya, wah baik juga ya. Memang itu pas dalam hati saya, oh ya dipuji seneng ya. Tapi dalam hati kecil saya, Masya Allah ini cuma 8 orang. Suara palsu. Cuma dalam hati Tapi kan yang terbaik yang kita berikan. Iya, makanya. Andreas itu selalu ingin membawa orang lain. Ya. Ya kan, Santo Andreas ya. Jadi ya mungkin karena itu juga ya. Mau satu lagi, Riri ngomong Santo Andreas kan, Ri? Iya. Tahu nggak? Aku lagi lagi merenung dan aku tersenyum-senyum kecil. Riri jadi ketua lingkungan. Saya di sini sebagai orang baru dipercaya sebagai ketua lingkungan. Oleh Tuhan ya, dipercaya sama Tuhan kan ketua lingkungan. Sekarang baru saja kemarin yang diangkat Mariana sebagai ketua lingkungan juga. Puji Tuhan. Jadi udah bersedia ya? Mariana ketua lingkungan di lingkungan dia, saya nggak tahu namanya, tapi dia wilayahnya juga ketua lingkungan. Kemudian yang saudara saya di Surabaya, kakak ipar saya juga ketua lingkungan. Oh my God, Tuhan lagi memberikan tugas kepada keluarga besar kami. Di dalam keluarga besar kita semuanya menjadi privilege ya Ria. Walaupun sebenarnya berat, males, nggak mau, tapi ternyata senyum-senyum saja. Saya bilang begitu, lucu juga ya. Kita semua keluarga ketua lingkungan. Iya sih, ya puji Tuhan ya, puji Tuhan. Walaupun menjadi ketua lingkungan adalah hal yang dihindari banyak orang. Banyak orang. Jadi yang mungkin Riri mau makasih ya Bu Ina, Bu Frankie. Ya. Itu apa yang Riri lakukan itu sebenarnya bukan. Itu adalah karya nyatanya Roh Kudus. Yang kebetulan pas Riri gitu. Jadi itu bukan hasil karya Riri gitu, ada core gitu. Terus core kita bisa nggak pernah lupa tuh hari bahagia, bisa urutan 6. Itu semua adalah Tuhan yang mau menyatakan diri kepada kita gitu, tapi melalui kita. Nah, melalui pertama ya yang mungkin apa yang tadi Bu Frankie tanya ke Risa ya, yang menyentuh hati Risa, terharu juga ya Ris ya. Karena
Kita nggak lihat, karena kita tuh sebenarnya nggak ingin mempunyai kesan seperti itu gitu. Kan kalau kesan seperti itu kayaknya kok Risa yang nonjol, ya kan Riz ya? Iya, Terus iya. kalau tadi Bu Franky bilang Riri ke lingkungan Andreas, kok kesannya Riri yang nonjol? Nggak mau. Itu bukan tujuan kita untuk kita menonjol gitu. Iya, Tetapi betul. yang mau disampaikan adalah yang mungkin Riri mau sampaikan, Allah itu mengasihi kita semuanya. Dan oleh karena itu, Allah Tritunggal itu yang mau bersama kita karena dia mengasihi kita, dia mengaruniakan. Nah, ini dia kuncinya. Dia mengaruniakan kepada kita masing-masing. Risa, Riri, Bu Franky, Bu Wondo, Bu Christine, Mbak Erni, Bu Erni, Bu Maria, semua yang ada di sini. Banyak juga soalnya ya, masih 30. Nanti habis waktunya. Kita semua itu dikasih Tuhan dan dikasih karunia. Pertanyaannya, apakah kita menerima karunia yang diberikan oleh Tuhan? Karunia itu bisa merupakan karunia yang enak gitu. Risa, kayaknya makanya berkat itu melimpah karena Risa, kayaknya semua ingin jadi Risa ya Ris ya. Ingin semua mungkin jadi Risa. Karena enak banget. Tapi apakah misalnya Riri jadi Risa, dijadiin seperti Risa? Apakah Riri punya keinginan untuk berbagi seperti Risa? Itu karunia satu paket. Satu paket. Jadi kalau kita lihat Risa itu maaf ya kalau Riri bilang bergelimang harta. Maaf ya Ris ya, ini supaya gampang ya. Bergelimang harta. Tapi Risa juga pernah sharing. Apa yang dia terima, maksudnya adalah persoalan, masalah, juga email, SMS, dari yang dia kenal maupun tidak kenal yang meminta bantuan. Itu banyak. Itu semua adalah karunia Tuhan. Cuman apakah kita menjawab karunia Tuhan itu? Tidak semua orang yang menerima. Menerima semua, tapi tidak menjawabnya. Dan karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang mungkin dikasih banyak banget yang nggak bisa disebutkan ya. Ada yang pokoknya itu semua adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita semua. Jadi cara Tuhan mengasihi Riri kalau melalui Risa, Riri dipenuhi semua apa yang Riri butuhkan dari Risa. Itu adalah bukan Risa, tapi Tuhan memakai Risa. Kita semua di sini bisa berkumpul tiap Kamis menghadirkan Romo. Itu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Iya. Ya. Nah, tapi juga misalnya diminta tolong Bu Ina jadi itu ya wakil ketua lingkungan. Aku sibuk, maaf, aku sibuk. Itu Saya karunia nggak pernah nolak dan loh, Bu Riri. Ina langsung ambil. Iya, itu kelebihan. Nggak enak loh sebenarnya. Jadi ketua lingkungan nggak enak. Tapi yang tersembunyi itu luar biasa. Karunia Tuhan melalui ketua lingkungan. Dan saya sebutkan di sini ya, Bu Naryo kehadirannya, Pak Markus, Bu Markus. Itu yang setia. Bu Franky, Pak Franky. Siapa lagi ya di sini ya? Bahkan Bu Lena di sini. Banyak banget ya. Pokoknya yang menjawab, misalnya simple, sederhana ya, karena ini lingkup Riri sebagai ketua lingkungan Andreas. Mereka yang datang, perlu apa mereka kasih. Itu adalah jawaban dari mereka atas karunia yang Tuhan berikan. Tapi ada juga banyak dari kita yang mungkin belum waktunya. Tapi ini karunia loh Tuhan. Tapi aku masih mikir, nanti dulu ya Tuhan. Iya, saya nanti tekor kalau jadi pelayan. Karena saya harus gini. Itu artinya menutup rezeki yang Tuhan akan berikan. Percayakah kita akan hal itu? Itu. Jadi mau disampaikan ya. Misalnya kita nggak bisa nyanyi nih, tapi kita hadir. Ya kayak Pak Franky ya Bu ya. Mau loh hadir loh. Padahal kan merasa minggu itu nggak bisa nyanyi. Itu mungkin banyak yang dari Pak Franky gitu nggak bisa nyanyi. Tapi Tuhan memberikan karunia yang lain apa?
seneng kalau ada orang yang hadir walaupun tidak bisa nyanyi. Akhirnya Iya. kita lingkungan jadi guyup. Itu karunia yang ditanggapi oleh Pak Franky untuk hadir dan membawa berkat bagi banyak orang. Dan saya yakin Tuhan memberikan banyak berkat juga yang akhirnya Pak Franky dan Bu Franky nikmati, ya kan ya? Iya, Jadi betul. jadi seperti itu Memang sih yang mungkin Riri bisa sampaikan. Jadi Risa ya itu adalah orang yang memang menanggapi karunia yang diberikan kepada Risa. Tapi tidak semua seperti sama karunianya, lain-lain. Untuk itu mari kita berbagi, masih ada 1 jam loh. Ya, iya jam 3 baru. makanya diri Ya, kalau yuk sharingkan. misalnya Sharingkan, ada Bah, Bu acara Naryo. Ya. Silahkan Bu Naryo tapi dinyalakan. Ya, Ya, udah. oke. Karunia Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu saya rasakan. Saya bisa datang ke lingkungan karena Tuhan mengutus orang-orang yang bisa menuntun saya. Seperti latihan kur, nggak bisa, Bu Silaban bisa nyamperin saya. Pokoknya pertolongan Tuhan itu ada aja sebagai sarana untuk saya bisa berkumpul ya di lingkungan maupun itu. Saya memang kemarin mohon maaf pas tugas nanti mendadak diajak pergi ke Iya, acara keluarga nggak apa-apa. Keluarga nomor 1, Bu Naryo. itu yang saya rasakan ya. Ada aja gitu, seperti waktu itu mau ikut lomba kur, tapi gimana cara latihannya, akhirnya kan dirembuk Bu Franky, ya udah nanti siapa itu waktu latihan di itu ya udah Sinyon jemput Bu. Ada aja kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang memperhatikan saya. Jadi saya itu ini bener banget kebaikan Tuhan itu. Nah, yang saya itu Tritunggal itu seperti kemarin yang saya dengar dari Romo J hari Minggu ya. Kita memang itu di luar akal kita nggak bisa menampung apa. Yang penting kita percaya. Seperti Romo kemarin itu mengumpamakan lilin. Lilin itu ada sumbu, ada api, ada lilin, tapi namanya tetap lilin. Nah, begitulah kata Tritunggal itu, yaitu lilin itu ada sumbu, ada api, ada lilinnya, tapi namanya tetap lilin kan? Yaitu kemarin Ramoja waktu mungkin yang misa kedua pada dengar ya Ramoja itu ngomong begitu. Misa kedua yang hari Minggu itu. Kemudian lonceng. Lonceng itu ada anak lonceng, ada besinya yang untuk di itu, terus ada gagangnya, digoyang itu lonceng, tapi 3 itu ada unsurnya kan, tapi tetap itu lonceng namanya, bukan roh ada satu-satu gitu, tapi ya itu ya. Jadi situ kita bisa membayangkan bahwa memang Tritunggal itu kesatuan ya, seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus, kesatuan Allah yang seperti yang diumpamakan Romo Joy itu. Jadi percaya bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha semua, apalagi saya alami sendiri yang saya tidak bisa apa-apa, yang tidak apa-apa, tapi banyak sekali yang memperhatikan saya itu melalui Tuhan sendiri yang mengutus orang-orang yang itu ya. Seperti saya umpamanya ikut devosi ke tempatnya Mbak Dina, Buning tadi jemput, ayo benar ya berangkat aja gitu ya. Jadi ada aja gitu, tapi puji Tuhan itu yang saya rasakan karena Allah untuk saya. Itu aja mungkin ya. Iya, terima kasih Bu Naryo. Ya, penyertaan Tuhan itu melalui sesama ya. Ternyata Ya. Tuhan itu mau hadir, tapi dia pakai orang-orang. Ya. Iya, iya. Jadi ya. Oke, makasih Bu Naryo. Tapi ini boleh satu lagi, Ri. Oh, gimana Tapi Bu? memang kita rajin ya, rajin mendekatkan diri dengan Tuhan. Paling Tuhan kadang kita nggak usah berdoa, say hello aja dia kayaknya ketawa tuh. Nah, misalnya ya kalau ada apa acara lingkungan, saya kan sering tuh misalnya, ayo di tempat siapa? Kalau nggak ada yang mau, ayo tempat saya. Saya bayanginnya bukan orang lingkungan yang akan berkunjung, itu adalah Tuhan yang datang. Ya. Nah, itu yang menjadi pedoman saya. Lah Tuhan mau main kok dilarang toh. Padahal kan saya juga setiap hari mau ke rumah Tuhan aja pintu terbuka ya, begitu. Jadi saya suka kadang nggak ada yang mau, ayo
tempat saya kan sering begitu ya Bu, bukannya saya menyombongkan diri, enggak ya. Cuman kadang hati saya tergugah gitu loh. Lah Tuhan lo yang datang. Seperti itu, Tuhan yang datang gitu kan. Kayak yang dulu ada apa suster-suster dari mana yang untuk menginap di umat begitu. Itu juga saya tampung. Itu luar biasa lagi Bu Riri pengalamannya suster-suster itu sama apa ya bisa bercerita pengalaman duka dukanya. Jadi itu menjadi sumber kekuatan ya bagi saya. Oke, terima kasih. Bukti Itu aku lihat penyertaan wajahnya Bu Allah. Risa aja penuh Roh Kudus kayaknya. Amin. Oke, silakan yang lain. Mari. Sebelum dilanjut jangan lupa hari Sabtu 17 orang ya yang ikut acaranya Romo Eko. Iya. Makasih ya Ini Bu. seru loh. Pakai iya nanti kalau diperkenalkan ya langsung semangat ya. Gitu ya. Untuk ini apa grupnya Bu Risa kita udah janjian nuansa merah. Nanti kita bisa foto, nanti kita kirim ke Bu Risa ya. Kalau gitu boleh itu dong, Riz. Boleh pada saat kan, jadi nanti pada saat masuk ke ruangan itu kan ada meja. Ada yang untuk paroki Stefanus aja, sama ada yang di luar Stefanus. Nah, mungkin yang Risa itu masuknya ke paroki Stefanus ya, Riz ya? Kita masukin Nikodemus, aku udah bilang Nikodemus nih. Oh, jadi yang di luar paroki ya? Ya, Ya. jadi cari meja untuk yang luar paroki, kasih tahu bahwa itu dari Nikodemus. Nikodemus. Iya. Supaya nanti juga bisa dipanggil Ya. perkenalannya. Dapat snack dan dapat makan siang, jangan worry. Iya. Tadi udah di WA saya untuk disampaikan. Jam 8 udah daftar ya Bu ya? Jam 8 sudah mulai dibuka, boleh datang jam 8:30 boleh. Jam 7 lah. Takut macet. Dan pada saat ini ya apa yang kita alami kemarin ya Risa ya, pada saat break, pada saat istirahat ya, itu pada diem-diem nyamperin Romo Eko. Selfie. Iya, jangan lupa ya. Selfie bareng. Kok ya? Selfie ya. Terus langsung pergi. Padahal nggak ada sesi foto pada kalau sesi fotonya tuh bersama-sama, tinggal kameranya dibalik, kita bersama-sama lah apa di tempat gitu. Siap-siap, ayo Romo foto dong gitu ya. Ya, jadi kalau mau diem-diem jangan ngajak-ngajak orang lain, pelan-pelan gitu, rame-rame deketin Romo selfie. Dia mau, dia langsung sebentar yang lain pada ngikutin. Aku kepengennya nanti 17 ini apa peserta bisa gabung gitu jadi lengkap seperti itu. Susah kali Bu karena yang datang 300 nih, yang udah terdaftar 300 orang. Jadi agak sulit ya Ria. Kemarin kita 400 ya Ria itu ya. Yang kita 400 ya. Oh ya, 300 atau 400? 400 kita. 400 ya Len. Kita berapa orang Mas kemarin? Kita berapa orang? Kita 100 ya. 10. Berapa sih gua beli 10. Itu pada saat kita datang kan di awal tuh tak bookingin. Ini semuanya udah datang gitu. Kemarin itu ya. Terus aku langsung blok. Kebetulan satu apa? Baris kan. Kursi. Kan ada yang duluan datang di blok aja ini Nikodemus gitu, nggak apa-apa kok. Kemarin nggak ada larangan kemarin. Aku pikir kalau ada larangan ya udah, yang penting kita usaha ya. Tapi untungnya Risanya nggak yang rombongan keduanya nggak lama. Jadi bener-bener pas gitu. Jadi nggak terganggu. Tapi seru kok, seru karena kalau kita seru karena aku orang warga lingkungan jadinya, rame-rame sampai sama wilayah Tegal jadi agak seneng aja. Tapi kemarin kalau jam 7 udah datang asik banget tuh. Ya jam 7 kita kumpul Bu. Nanti kita saya mau jemput toh seperti itu. Kayak kemarin Bu Markus sama Bu Nario kepingin tapi berangkatnya udah daftar dulu aja. Nanti gampang lah. Pokoknya bisa saya bilang. Siap-siap ketawa deh. Pokoknya tanya Riri ketawa melulu isinya ya. Ketawa dari awal sampai akhir. Luar biasa. Itu karunia Romo Eko ya. Itu benar-benar kita nikmati ya. Bagaimana dia menyampaikan. Bagus tapi bagus. Ada yang kita bawa pulang ya Riz ya.
walaupun Iya, ketawa itu terus kemarin gitu. kita karena lansia ya, Ri, jadi kita waktu mau disebutkan, ini gimana sih mau dikasih suaranya pelan-pelan kayak lansia gitu kan? Kalau yang Kayaknya ini, aku paling muda itu. yang ini temanya beda, Ri. Ini temanya yang energiknya ini. Oh ya. mengenai politus, mengenai ini, mengenai itu. Nah, oke, pokoknya jangan lupa hari Sabtu ya, penyegaran rohani itu namanya penyegaran rohani ya, Ri. Iya, penyegaran rohani. Itu sih dia firmannya tuh hebat banget lah, susah ngomongnya, Ri ya. Iya. Seru. Oke. Yuk, Terusin lagi. siapa lagi? Langsung ngomong aja soalnya ini enggak. Oh, ini bisa. Adakah lagi? Apakah Bu Pri mau sharing, Bu Erni, David, siapa lagi ya? Bu Lani, Bu Eni. Oke, kalau tidak ada artinya masih banyak yang belum merasakan kehadiran. Ayo, nggak mau toh dibilang gitu. Ada? Risa mau pakai kuasa menunjuk? Hah? Sharing Mbak Riri. Oh, Bu Oke, Eni, udah aduh, terima tuh. kasih Bu Eni. Silakan Bu Eni. Ya ini sharing kehidupan sehari-hari ya. Eni. Nah, kalau saya ya berdoa ya, mungkin doanya entah salah atau apa nggak tahu ya. Kalau saya untuk diri saya sendiri, saya berdoanya hanya mengucapkan terima kasih. Tapi doa sekarang ini kebanyakan saya tujukan untuk anak-anak. Ya, saya hanya meminta sama Tuhan tuh roh kebijaksanaan. Terima kasih dan roh kebijaksanaan terutama untuk anak saya yang paling besar. Karena ini bagi saya anak yang paling besar ini kayak spesial sekali. Dia temperamen sekali. Temperamen, mudah marah, emosian lah, pokoknya emosian. Kebetulan kan kerjanya di Riau, di minyak ya, di Pertamina. Dia kan di rig gitu, banyak kan isinya orang Medan Batak-Batak itu emosi terus. Setiap kita emosi, kalau emosi dia juga kalau nggak sambil nangis. Padahal umurnya udah mau 30 tahun, emosi. Tapi nangisnya tuh nggak di depan dia di mobil nangisnya sama papanya sama saya gitu, video call. Kalau sudah begitu saya tuh mules, keringet dingin keluar. Aduh, doa apa lagi yang saya ini. Nah, buka-buka apa doa apa lagi. Biasanya kan saya cuma hanya minta kesehatan dan jagalah dia. Sekarang doanya saya tambahin roh kebijaksanaan dan Sudah punya rosario pembebasan belum, Bu? Roh saya kalau rosario pembebasan belum pernah. Cuman kalau pembebasan untuk membantu orang yang sakit. Rosario pembebasan kan? Tahu kan? Iya, tahu. Ya, itu untuk dibebaskan dari banyak sih yang ini banyak yang berhasil untuk rosario pembebasan itu satu rosario hanya untuk satu wujud, nggak boleh banyak. Kalau misalnya ada 2 wujud ya 2 kali rosario pembebasan. Oh, oke. Jadi misalnya minta dibebaskan dari apalah yang Ibu tahu banget tentang anak ya, itu kan jawabannya Tuhan kasihanilah namanya. Tuhan inilah kasih kan gitu kan. Manik-manik 10-nya itu kan Tuhan kasihanilah ini, Tuhan kasihanilah bla 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 gitu. Iya. Boleh dicoba. Tapi puji Tuhan juga dengan berangsur-angsurnya saya setiap doa ini saya lihat ada kemajuan, anak lebih tenang. Puji Tuhan. Terus ini tadi juga setiap dia kan dipanggil tes, ini ada ini interview lagi dari tadi pagi datang dapat izin 2 hari untuk interview di Jakarta. Saya yang mulus lagi, mudah-mudahan dia tuh nggak mulus terus. Setiap dia apa itu saya yang mulus. Udah saya doa kebetulan anak kamu tenang Mas. Iya mah nggak apa-apa, udah mulai inilah dia lebih tenang, jawab apa-apa itu juga lebih nggak
nggak emosi gitu sih. Puji Tuhan ini dengan saya ini tadi, roh kebijaksanaan. Mungkin juga apa sudah hadir dalam dia. Mudah-mudahan dia akan dengan bertambahnya usia dan saya selalu berdoa mudah-mudahan dia akan selalu tetap bijaksana. Laki apa perempuan sih, Bu? Laki-laki yang barengannya Anet itu. Oh iya. Tapi memang zaman sekarang anak-anak tuh seperti itu ya. Iya. Gampang menyerah. Anak-anak zaman sekarang tuh gampang menyerah, gampang capek, gampang aduh. Kalau ingat saya dulu yang kerja gini aja kok ya menyerah gitu loh. Kalau apa-apa yang mulus orang tua saya yang mulus Iya. terus. Berarti Ibu masih berperan, bersyukurlah ya, benar nggak Bu? Iya betul. Masih ada berarti masih ada nuansa-nuansa doa yang wah mau ini mau itu kan sebenarnya juga kalau menurut saya justru itu yang itu kan adalah kitanya ya. Mereka anak itu sebagai modelnya aja sebetulnya. Jadi memang Tuhan yang ingin kita lebih lebih bervariatif, lebih dekat sama dia. Kalau saya lihatnya itu, saya juga punya anak yang seumur Ibu itu kan, tapi ya seru aja gitu loh. Karena dialah aku menjadi begini. Coba kalau dia nggak begitu, kita santai-santai aja kali Bu, ya nggak? Everything will be okay. Kenapa emang? Nah, gitu kan. Tapi kalau ada itu kan lagi, aduh deg-degan, mules. Seru loh Bu. Nggak semua orang mengalami seperti itu loh. Betul. Itulah seorang ibu. Kata Romo, ibu bahagia ibu ngalamin itu. Nggak semua ibu loh ngalamin kayak ibu. Oh gitu ya? Iya. Makasih loh Bu Eni sharingnya. Aku tuh yakin pasti masing-masing kita ya keluarga itu ada pergumulannya masing-masing ya dengan anak-anak kita gitu ya. Yang ya mungkin sekarang Bu Eni bisa sharing, tapi mungkin ada banyak dari kita yang nggak udahlah nggak usah sharing gitu. Tapi mungkin yang saya bisa kalau untuk saya ya untuk iman saya yang tadi Tritunggal itu adalah Allah yang Immanuel yang mau menyertai kita. Itu adalah karunia. Karunia itu bukan hanya karunia. Jadi tadi kan Risa bilang ya mungkin itu bersyukur, belum tentu semua ibu dipercaya, semua orang tua dipercaya untuk memiliki anak yang dengan kelemahannya seperti itu. Itu karunia. Kenapa? Karunia itu yang akhirnya membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita menerimanya. Kalau kita nggak mau terima, kita mungkin malah marah sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau untuk Riri justru itu adalah karunia dari Tuhan yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan kita tetap percaya Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan selalu menyertai dan kita terus mohon itu bukti kedekatan kita dengan Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah ingkar janji sehingga apapun yang kita hadapi, anak kita hadapi itu pasti Tuhan ada di situ. Enak nggak enak, yang penting Tuhan ada di situ dan kalau Tuhan ada di situ hasilnya pasti di luar apa yang kita pernah harapkan atau pikirkan, pasti yang terbaik. Itu jadi pengharapan penuh dan doa seorang ibu sudah pasti khasiatnya luar biasa. Terima kasih Bu Eni sharingnya menguatkan kita dan ada perubahan ya. Ya, oke. Silahkan yang lain. Iya ya mungkin mau sharing tapi kok lagi mikir ini perlu di-sharingin nggak ya? Ini sharing aja, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Siapa tahu ada yang memerlukan sharing kita sehingga ada di sini yang dikuatkan. Atau ini kan masuk ke YouTube. Tapi YouTube kita aja sih nggak banyak. Nggak banyak followerku. Silakan, siapa? Kamu udahan? Mau langsung merasakan kehadiran Tritunggal dalam kehidupan kita? Enggak. Aku tuh ada 2 slide, jadi nggak kelihatan semua, harus dipindah-pindahin. Jadi kalau ada yang mau sharing, langsung ngomong aja ya. Silakan, ada Bu Indra, Mbak Tres,
Ada Reki, ada Mbak Ines, ada Bulani, ada Joyce juga dari Bandung ternyata. Jo, apa Kemarin kabar kemarin nggak Joyce? ikut Joyce ya. Udah lama loh si Joyce nggak Iya nongol. udah lama, apa kabar? Nah, Mana? itu Riz kemarin sempat males. Oh, Males ya. Kalau males Roh Kudusnya lagi ini disimpan sama Joyce. Iya, makanya ini Amin. mau Udah bicara ditanggapin juga Roh Kudus. kayaknya Roh Kudus belum turun nih. Ikut novena enggak kemarin? Novena, Datanglah rahmat. Hati Jangan kudus sampai aku Yesus. nyanyi. Halo Tritunggal, ada yang rasain nggak? Tritunggal ini ada yang dirasakan nggak? Tadi pertanyaan si Romo ya, tadi ya Ria. Iya, bagaimana kita mengalami Allah yang menyertai kita. Karena Allah Tritunggal adalah Allah Emmanuel. Gimana kita Lo harusnya rasakan? bisa loh, In. Lo harusnya bisa kesaksian. Ina banyak kesaksian tuh dari pihak keluarga. Iya, kemarin tuh kita kan ketemu ya sama Mbak Ina ya, Yaris ya. Katanya aku mau ini sharing. Oh nanti aja ya. Stok apa tuh nanti. In? Ayo In. Nah ya nanti buat di KKS aja kata Risa gitu supaya banyak yang dengar. Bukan, dulu kan Iya. Oh Pak Aku kan Markus juga. dulu Nanti Pak kan- Markus ya, habis Mbak Ina ya. Oke, Iya, aku iya. dulu ya. Ya. Waktu silakan. dulu kan aku Protestan, jujur aja, bukan nggak memaham, bukan nggak menganggap Trinitas, bukan, tapi justru cukup misteri Paskah tuh sampai Paskah tok kita bangun subuh, terus mencari telur lah, terus kalau udah dewasanya kita retreat gitu. Nah, ketika aku beralih, maksudnya terpanggil menjadi Katolik, itu ya maksudnya aku sangat-sangat merasakan komplit hidup aku gitu loh. Jadi aku begini tuh juga karena karya Roh Kudus. Walaupun dengan segala kebingungan, dulu aku dengan sombong kok ditanya, lu kok Allah ada 3 segala macem, nggak salah lu katanya. Ya pokoknya gue percaya itu aja. Kalau apa 3-nya adalah esas, 3-nya adalah satu kesatuan ilahi. Aku bilang gitu, tapi terus dia bilang, gue nggak ngerti lu ngomong apa, kok Allah didua-duain gitu kan. Terus aku cerita sama Risa kemarin, sekarang malah aku tuh serasa hidupku tuh jadi komplit gitu, ada novena, kelanjutan kan Jumat Agung, Paskah, kebangkitan, ya maksudnya Paskah itu masih ada lanjut lagi gitu loh, sampai dengan Pantekosta, ya kan. Terus kenaikan. Dulu kenaikan mana pernah aku harus ke gerejanya, enggak mesti gitu loh. Sekarang tuh rasanya kalau nggak ke gereja tuh ya apa ya, bukan satu paket gitu loh, nggak bisa gitu loh. Dan ditambah kita ada kelanjutan novena gitu yang selalu juga Risa mengingatkan dan memberi info gitu loh untuk menjalankan itu gitu loh. Itu aja. Jadi maksudnya dengan penuh semangat gitu loh. Jadi di sini sampai kita tuh menuju ke adanya sakramen tobat, maksudnya karunia mengampuni gitu kan. Kalau istilahnya kalau mengampuni itu kalau kita nggak ada karunia yang mengampuni ya nggak berlaku gitu loh. Jadi kalau kita nggak sampai pada pengertian hanya sampai maksudnya kebangkitan aja Paskah, itu memang kebangkitan itu adalah satu kemenangan Kristiani ya. Tapi saya pikir udahlah, nanti kenaikanlah turunnya Roh Kudus itu hanya sebagai pelengkap, tapi nggak perlu. Dulu aku nggak pernah ke gereja, nggak mesti ke gereja sih ke gereja, tapi nggak terlalu satu karusan gitu loh. Itu aja, makanya aku bilang, makanya waktu David kemarin ditanya kayak gitu udah pasti beda gitu loh, karena aku sendiri pernah merasakan hal itu gitu loh. Jadi maksudnya ya sangat bersyukur banget gitu loh. Makanya kemarin waktu ketemu tuh ntar deh, karena aku rasa
kan waktu hari apa tuh yang tanggal 28 Mei itu Pantai Costa ya. Pantai Costa ya kalau nggak salah ya, apa kenaikan ya tanggal 20, nah, kenaikan kan barusan yang 5 Juni itu kan ya. Nah maksudnya aku tuh kenaikan dulu baru Pantai Costa. Itu aku tuh sampai ke gereja, karena di gereja Stefanus hanya ada jam 5, aku menunggu ada Sinse yang mau datang. Tapi masa sih tunggu Sinse batal, maksudnya mundur waktunya, masa aku nggak ke gereja, akhirnya aku tinggalin Sinse itu. Aku tetap terdorong harus dengan bukan harus suatu kewajiban dengan begitu aja. Jadi maksudnya rasa tidak tenang gitu loh kalau enggak mengikuti ibadah itu semua gitu loh. Jadi misteri Paskah itu sampai batas turunnya Roh Kudus. Itu jadi mau dijelaskan mengenai Allah Tritunggal ini juga apa namanya? Ya itu kemarin kan Risa bilang ya makin bingung, memang makin bingung, tapi yang penting kita percaya. Itu aja modal aku gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau Oke, makasih, Mbak Ina. diceritain begitu aja susah ya, tapi banyak yang terutama ya yang meneladani aku tuh yang seperti karunia memberi gitu. Kita bukan memberi dengan keberadaan kita misalnya seperti Rita gitu ya, tapi memberi itu bukan berarti memberi dalam hal materi ya, tapi peduli terhadap sesama gitu loh. Paling tidak mendengarkan, itu artinya karya Roh Kudus. Roh Kudus sudah bekerja pada diri kita gitu, udah berkarya dalam diri kita. Dan waktu kita refleksi juga Riri sharing gitu. Kita kalau baca firman, kita mau berdoa, kadang-kadang kita perlu kontemplasi, diam berjam-jam gitu tanpa berkata-kata. Kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja, dan memang lambat laun kita sudah jadi terbiasa seperti itu gitu loh. Itu aja sih. Maksudnya aku apa ya, semakin dilengkapi lah continue dari kalau nggak ada kematian, nggak ada kebangkitan gitu loh. Continue terus sampai turunnya Roh Kudus, sampai penjelasan mengenai Allah Tritunggal ini. Ya, Itu karena walaupun ujung-ujungnya sifat Allah mau kita merasakan penyertaannya rupanya ya. iya Jadi betul. ya itu aja. Oke, Itu makasih aja Mbak Seri. Ina. Ya, Iya, silakan sama-sama. sekarang Pak Markus. Boleh? Iya. Itu nanti. Selamat sore Ibu. Saya boleh sharing pengalaman-pengalaman yang masa lampau gitu ya Bu ya. Kadang-kadang sebagai manusia kita tuh sering memohon, meminta pada Tuhan. Tapi kadang-kadang kan ada rasa was-was juga Bu. Nah, ini ada rasa khawatir, seperti pernikahan anak saya yang dapat Colin dari Kanada ini. Itu contoh bagi saya itu kadang-kadang ya saya tuh memohon pada Tuhan, anak saya dapat orang luar negeri. Rasa khawatirnya kalau umpamanya jangankan luar negeri, orang yang di dalam negeri aja kalau memang rasanya kadang-kadang nggak jodoh, ditinggal, kita carinya susah orangnya. Sekarang kalau di luar negeri itu bagaimana umpamanya? Nah, ini ada rasa-rasa khawatir, was-was atau apa. Namun kita ya mohon pada Tuhan dan kita serahkan aja pada Tuhan bagaimana untuk membimbing mereka semua. Dan Tuhan rupanya mendengarkan kami tiap hari sampai sekarang ini. Kami dan istri kami itu ya bisanya memohon aja, karena kami termasuk orang bodoh lah dalam hal ini. Termasuk istri saya juga begitu. Kalau istri saya pinter, mungkin nggak mau sama saya dibuang kali. Nah ini, tapi karena istri saya juga tadi seperti Bu Reza, istri saya itu bodoh.
termasuk saya juga masih ini, cuma ya agak ada sedikit permohonan pada Tuhan lah, semuanya tuh kita serahkan pada Tuhan siang dan malam ini untuk karunia-Nya pada anak-anak kami semuanya. Nah, itulah sampai sekarang ini saya tuh sampai ya termasuk heran juga, kok begitu walaupun orang asing ternyata dengan saya begitu kasih sayangnya melebihi dari orang sendiri. Ini yang saya rasakan sekarang ini. Ya, makanya yang selalu saya mohonkan, jadi dia tuh bisa menghibur saya, membawa saya ke sana kemari, menggandeng-gandeng saya atau apa. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang saya rasakan sampai saat ini. Jadi memang Tuhan itu di mana hambanya selalu mendekatkan diri, kok ya selalu didengarkan permohonannya. Itu pengalaman-pengalaman saya, Bu. Demikian, terima kasih. Dan kami mohon penjelasan dan petunjuknya. Terima kasih Bu Riri dan Bu Risa. Terima kasih Pak Markus. Bisa mau menanggapi itu tadi ditanya mungkin, oh enggak. Udah baik Pak Markus, rupanya sudah ini ya. Awalnya was-was, tapi ternyata oh memang dia yang terbaik ya, yang Tuhan berikan nih untuk anak saya gitu. Puji Tuhan. Apakah ada lagi? Kita foto dulu yuk. Ya, boleh ya? Foto dulu ya, buka dulu kameranya yuk. Nah, ini kan komputernya baru nih. Baru dipakai maksudnya. Semoga bisa ya ininya ya, screen di coba kontrol. Saya belum mandi, Lori. Belum ya, belum, bentar, lagi dicoba. Print. Foto tante. Coba lagi. Kayaknya bisa deh, Lang ya. Ini kan, ini sama ini kan. Oke, slide pertama yang belum buka itu Reki, Bulani, Bu Maria Sutira. Mana? Ada nggak? Yang di mobil aja udah buka loh, Bu Ning. Ya, Bu Nining ya. Ya sudah ya, nggak mau dibuka ya artinya ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar untuk yang slide kedua. Oke, Bu Wondo udah pakai jempol. Oke. 1, 2, dan 3. Cheese. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gimana? Risa dibuka dulu mic-nya kalau mau ngomong. Ya, nggak perlu doa, Ya. kan udah berkat. Oh gitu ya. Jadi kita tutup aja sesi sharing ini ya. Jangan lupa Bubar tanggal jalan. 17. Sampai ya, jadi diingatkan kembali untuk besok ya yang mau ke Romo Eko ya, udah semua dikoordinir dengan baik. Terus minggu depan kita akan ada lagi ya pertemuan. Kita bercerita tentang pengalaman dengan Romo Eko. Ada YouTube-nya ya, Romo Eko ya. Enggak tahu saya. Harusnya ada ya. Beda Enggak, judul. ada, biasanya ada, tetapi nanti keluarnya setelah 2 bulan kemudian. Oh, lama Gitu ya. banget. Karena yang bikin komsosnya Romo Eko bukan di Stefanus sendiri. Oh. Nanti kalau ada kita sharingkan. Saya- Oke deh. Pamit ya. Terima kasih. Ada reunian, Bu Bu Ermi. Halo, Bu Ermi. Makasih semuanya. Terima kasih.